kabarnya kita di sini? Shalom, baik ya? Baik, mana suaranya? Oke, sebelum kita mulai ibadah seperti biasa, saya punya beberapa pengumuman yang dimana sama seperti minggu lalu kita ada komsel yang kita adakan dari hari Senin sampai hari Jumat, yaitu Senin di Ala Indo dengan Pastor Benny, Selasa Multicultural dengan Pastor Fanny, hari Rabu di Masdok dengan Pastor Doni, Kamis dengan Pastor Ray online, Jumat dengan Pastor Fanny di KMC dan Pastor Villa di Hillsdale. Dan juga kita ada kebaktian pada hari Sabtu tanggal 29. Kebaktiannya jam 6 dengan Pastor Victor Farah Nimela. Itu ada KKR di sini di gereja kita. Dan hari Minggunya tanggal 30 di akhir bulan ini, pada hari Minggu kita akan ada ibadah CKI Penuai, yang dimana ibadah kita yang biasa di sini jam 10 dan biasa servis jam 10, servis jam 11 sampai jam 2 biasanya itu kita ada di sini, tapi kita tanggal 30 semuanya kita gabung di Wolonggong. Kan kita berangkatnya itu dari jam 10 pagi di sini. Bisa berangkat sendiri-sendiri, ya bisa berangkat bareng-bareng. Dan kita berangkat jam 10, kita piknik dulu di sana, dan kita mulai ibadahnya jam 3 sama-sama. Oke, sekian pengumuman yang ada. Sebelum kita mulai ibadah kita mau sama-sama berdoa dulu. Kita mau meminta Tuhan untuk membimbing ibadah kita. Sama-sama kita satukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan hidup yang sehat di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan yang kuat ya Tuhan, telah memberikan kami keluarga yang penuh dengan kasih sayang ya Tuhan, teman-teman yang setia ya Tuhan, pekerjaan yang layak dan rumah yang nyaman. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk melayani ya Tuhan, dan bergereja, beribadah ya Tuhan, memberikan karunia-karunia rohani-Mu ya Tuhan, yang membantu kami tumbuh di dalam iman. Kami sadar ya Tuhan bahwa segala yang kami miliki adalah anugerah-Mu yang tak bisa kami bayar dengan apapun ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami mau mempersembahkan hidup kami ya Tuhan sebagai bukti rasa syukur kami ya Tuhan, dan penghormatan kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang kami persembahkan, apapun yang kami persembahkan saat ini, apapun yang kami perbuat saat ini ya Tuhan, bukan untuk memperoleh berkat yang lebih banyak ya Tuhan, tetapi untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan mempersembahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu dengan hidup kami, karena Engkau adalah Allah yang baik dan penuh kasih. Semua yang akan kami persembahkan pada hari ini, kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu yang agung. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih untuk karunia yang Tuhan Yesus berikan yang melimpah di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau. Haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat siang semuanya. Selamat siang. Salam kanan kirinya berikan senyuman yang terbaik. Berikan senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dalam pujian kita anggur baru, biar anggur dari Tuhan yang tercurah. Amin. Haleluya. Kudus
selalu hadir dalam hidup. Dia ada dalam seluruh seluk beluk hidup ini. Dia mengasihi. Terima kasih. Kita bawa hati kita masuk dalam penyembahan. Katakan rasa syukur. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik.
ketenangan buat hidup kita. Hadirat Tuhan itu yang selalu akan menjadi jawaban buat kita. Mari kita stay in His presence, because His presence changes us. Hadiratnya yang mengubah hidup kita, mengubah kita untuk menjadi lebih baik, mengubah kita untuk menjadi lebih kuat. Hadiratnya yang memperbaharui kita. Sama-sama kita naikkan lagi hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu membawa kelepasan bagi kami. Bapak, masalah kami, pergumulan kami percaya ketika kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau yang membukakan pintu dan jalan bagi kami. Sebab firman-Mu berkata, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup, dan kami percaya ketika kami jalan bersama dengan-Mu Tuhan, Engkau menguatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bantu kami dan ubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan hambanya untuk share. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Wah, bukan Shalom. Saya tahu siang hari, jadi tadi sebelum ibadah mulai saya ngopi dulu 2 saset langsung segar. Karena kalau saya ngantuk gimana nih denger. Oke, saya mau tanya,
ada banyak bentuk-bentuk aset. Bapak Ibu tahu semua aset kan? Oke, ada banyak bentuk-bentuk aset. Boleh sebutin nggak aset itu apa aja? Tanah, aset. Apa lagi? Rumah. Sawah, tanah, sawah. Apa lagi? Emas. Apa lagi? Istri aset. Oke, istri aset. Apa lagi? Iman, cakep. Apa lagi? Mobil. Apa lagi? Aset apa lagi? Anak. Anak aset. Aset apa investasi sih? Oke, sorry. Oke, apa lagi? Ada lagi yang tahu bentuk aset? Tabungan, aset. Yang lain? Apa? Saham. Saham. Banyak bentuk aset. Tapi kalau jenis cuma ada 2. Bentuknya banyak, tapi jenisnya cuma 2. Aset itu ada aset aktif dan aset pasif. Gitu. Saya kasih tahu sama teman-teman saya yang baru datang, pinggang kalian itu aset. Loh, saya kasih tahu, beneran kan? Iya. Saya sebelum mereka datang saya bilang aset kalian itu paha, pinggang, punggung. Kaki, ya kan termasuk paha itu. Mereka bilang, kenapa? Gitu. Pokoknya saya bilang sebelum datang ke sini, mulailah latih-latihan squat jam. Ya kan? Betul. Karena mereka ada yang udah 5 tahun kerja di balik komputer. 5 tahun kerja di balik komputer. Ada lagi yang 1 itu pokoknya kerjaannya nggak sentuh barang-barang berat lah. Pokoknya nggak pernah ngangkat-ngangkat. Gitu. Ada juga yang kerjaannya sebelumnya kontraktor, ada yang kerjanya keren-keren lah, prestis banget kerjaannya. Dan ketika tahu saya dan Ray di sini, mereka pengen ke sini, lihat kami punya foto-foto katanya gitu. Enak ya di sana. Mereka taunya foto dan videonya aja kan. Mereka tahu perkara Teslanya aja kan. Mereka nggak tahu berapa per minggu bayar Teslanya kan. Mereka kan cuma tahu itunya aja, karena ya si Bapak bilang jangan tunjukin sedih-sedihnya, tunjukin happy-happynya aja. Iya. Oke. Saudara-saudara semua, kita tahu bahwa iman kita adalah aset paling berharga dalam hidup ini. Amin. Oke, katakan pada saya, iman adalah aset. Oke, kurang kencang, iman adalah aset. Roma 5 ayat 1 boleh ditampilin. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui iman yang Tuhan berikan kepada kita memperoleh keselamatan kekal. Amin. Dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan kita lewat apa? Iman. Tadi saya awal katakan ada 2 jenis aset. Aset apa? Pasif dan aktif. Banyak ekonom bilang begini, ada beberapa bentuk aset yang nggak worth it untuk dibeli, nggak worth it untuk dimiliki. Yang pertama, tahu nggak Pak? Mobil. Kenapa mobil? Karena istilahnya ekonomi itu bilangnya mobil dibeli itu pasti akan mengalami depresiasi nilai. Pasti akan tuh menurun nilai, kecuali mobil itu adalah barang kolektor gitu, barang koleksi, kecuali itu. Tapi yang kita punya rata-rata kan ini mobil massa ya, mobil yang dijual banyak banget, bukan mobil yang dijual 100, produksinya cuma 100 dan dijual ke seluruh dunia, enggak kan? Tesla ada berapa ribu, pabriknya bahkan nggak cuma di China, pabriknya ada di tempat lain, banyak. Beli hari ini mungkin 80-90 ribu, tahun depan bisa jatuh jadi berapa kira-kira? 50, bahkan lebih dari perkiraan 30-20% lebih, bahkan hampir setengah. Itu mengerikan sekali. Handphone, karena selalu baru kan. Bayangin, tahun lalu itu iPhone aja keluarin 2, tahun lalu langsung 2.
Pesaingnya Samsung 2, bahkan 3, lipatnya aja ada 2. Lalu yang lain banyak lagi, apalagi handphone di Indonesia lebih beragam. Ada Realme, ada Xiaomi, ada Mi yang lain. Ya, banyak gitu. Tapi saya sadari pengertian ekonomi itu bisa salah. Contohnya begini, ketika saya waktu saya beli sesuatu barang, contohnya HP ini, mungkin harganya berapa? Contoh, pasalah 1.000. Mungkin tahun depan saya beli lagi dengan harga baru, dengan barang yang baru, harga baru, jadinya 700 atau 600. Tapi kalau saya beli ini, terus saya pakai buat kerja, saya pakai untuk cari uang, saya pakai untuk ini. Ini kan bisa nutup dia punya penurunan itu, bahkan bisa balikin modalnya. Sama kayak beli mobil yang bagus, yang nyaman, bisa buat sambil nguber, bisa sambil buat ngantar kerja dari satu tempat ke tempat lain, nggak mogok-mogok, nggak itu nilai-nilai begitu, itu bisa kita cegah dengan pemakaian yang efektif. Nah sekarang pertanyaannya, iman kita ini iman yang apa? Pasif atau iman yang aktif? Kita pakai nggak iman kita dengan benar? Iman itu tidak seperti sesuatu yang bisa kita ambil dan simpan di kotak. Enggak. Iman itu harus ditanam. Iman itu bukan cuma harus ditanam, tapi tertanam, dipelihara dan ditingkatkan setiap hari. Enggak bisa cuma kemarin sharing-sharing sama Bapak Ko Iwan dan beberapa teman lainnya. Katanya KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, itu bisa menggayat jiwa itu paling dari 100 yang datang, paling 1, 2, 3 orang aja yang benar-benar rasakan kasih Tuhan dan yang lain. Tapi sisanya cuma pengen euforianya aja, pengen disegerin aja jiwanya. Tapi yang 3 orang itu kalau nggak dipertahankan juga, apa yang terjadi? Kabur juga, hilang juga, ngacir juga. Nah kayak gini Bapak Ibu, iman kita itu bukan cuma jadi iman yang disimpan dalam sebuah kotak. Sudah, saya dapat iman, Tuhan thank you saya dapat iman. Gak pernah kita rawat, gak pernah kita jaga, bahkan gak pernah kita tingkatkan. Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama, Ibrani pasal yang 11 ayat pertama dikatakan seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kita harus dasarnya apa? Dasarnya apa? Kan iman ini dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman sendiri ini dasarnya apa iman? Firman Tuhan, Kristus. Kalau iman kita nggak berdasarkan Kristus, nggak berdasarkan firman Tuhan, itu bukan iman. Itu namanya cari aman. Kadang-kadang kita selalu berkelok ya, kayak contohnya soal bekerja. Jadi beberapa teman saya yang datang itu saya udah bilang 2 minggu pertama mentalnya cuma bertahan. Nanti minggu selanjutnya habis terima gaji, beda cerita. Iya kan? Kalau yang pertama tuh saya bilang mental bertahan. Kalau kesaksian mereka sama saya, mereka bilang habis terima gaji, otak mereka pas kerja bukan lagi bertahan, tapi ngitung, oh saya udah kerja 1 jam dapat segini. Iya, tapi dalam 2 minggu itu pun mereka udah bilang begini, Ben, ada nggak ya yang bisa dipinjami uang? Kenapa? Iya, saya langsung mau pindah visa aja, saya capek banget kerja begini. Nah ini kadang-kadang kita gitu, kita nih dikasih tahu bahwa ikut Tuhan tuh nggak ada yang enak, nggak ada Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu nggak ada yang enak, percaya? Ikut Tuhan itu nggak ada yang enak, percaya? Loh. Karena rasanya enak terus ya. Oke, saya katakan lagi, ikut Tuhan itu gak ada yang enak. Kenapa? Karena kita kumpul di sini. Orang luar lihat kita tuh, ngapain mereka kumpul-kumpul minggu?
enak ke park, enak kemana jalan-jalan. Ini angin lagi kenceng, bapak tuh kalau angin lagi kenceng selalu ngajakin ke Darling Harbour. Saya nggak tahu, padahal udah tahu hasilnya masuk angin pak, hati-hati pak. Ya, orang lihat kita itu kayak ngapain sih kumpul-kumpul. Nah, sekarang ini waktunya kita untuk nunjukin kita kumpul-kumpul bukan sekedar kita gathering, ngobrol, ketemu teman-teman hari Minggu, enggak. Tapi gimana iman kita bisa bertumbuh di tempat ini? Kalau cuma kumpul-kumpul, ngelihat teman, lepas dahaga untuk kita ngobrol. Karena selama ini mungkin di tempat kerja susah kita ngobrol, susah kita menuangkan sesuatu. Di gereja kan baru ketemu nih teman-teman, gitu. Lu tahu gak? Lu tahu gak? Gitu. Ada informasi katanya kalau di Indonesia makin kecil suaranya makin tajam informasi itu. Gitu. Apalagi ditambah lagi dengan mata melotot gitu. Tahu gak? Itu, wah. Dan semakin informasi tajam semakin banyak yang mendekat. Udah kayak tim bola terus. Kenapa ketawa Bapak Windy? Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat iman kita mampu mengerti Tuhan itu seperti apa. Apa yang mau Tuhan buat dalam hidup kita. Lewat apa? Iman. Saya mau kasih tahu begini, ini percontohan iman ya. Kita orang yang rabun jauh atau minus gitu ya. Minus itu rabun jauh dekat ya? Rabun jauh kan ya? Iya, orang yang rabun jauh ini kayak ini. Rabun jauh itu kan nggak langsung ya. Biasanya dari kecil entah karena kondisi nonton pakai HP kedekatan, main game atau kena radiasi apa, jadi matanya makin melemah gitu. Nah, iman ini modelannya saya gambarkan ya, modelannya kayak kacamata. Kalau matanya -2 dikasih -1, cocok gak? Nah, cocok. Jadi apa yang perlu ditambahin? Ketebalan dari kacamatanya. Itu makanya gimana kita mau lihat tajam apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau misalnya kacamata rohani kita, kemampuan kita untuk melihat sesuatu itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan maunya begini. Contohnya kita susah sekarang cari kerja. Contoh ya, susah kita sekarang cari kerja baru dengan gaji yang lebih better, pekerjaan yang lebih better. Padahal Tuhan tuh pengennya gini, kamu tahan dulu gitu. Kenapa? Karena saya lagi prepare sesuatu yang bagus banget buat kamu, tapi kamu tahan dulu. Ini kamu lagi pengen dipromosi atau apalah gitu. Kita nggak bisa lihat itu. Yang kita lihat apa? Ini manajer makin rese. Ini teman-teman makin nggak kondusif nih. Ini makin gini. Kita yang kita lihat apa? Cari alasan, cari excuse. Orang-orang yang nggak punya iman yang aktif, nggak punya iman yang kuat, akan carinya bukan cari Tuhan, tapi cari apa? Cari alasan. Nah, tapi seiring waktu kita dapat melihat pertumbuhan iman yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi dalam sehari-hari. Mungkin terjadi ketika kita melalui banyak tantangan hidup. Dulu kalau misalnya kita mengalami tantangan A, kita akan marah, ngamuk. Contoh, kalau misalnya dalam pernikahan, saya kan belum menikah. Saya bilang sama teman-teman saya, tadi malam ada percakapan gini, bagaimana sih untuk menghadapi istri? Gitu. Terus mereka ngomong. Saya kan sebagai yang belum nikah, saya bilang begini, kalian suami, gitu. Kebetulan di situ rata-rata suami, kalian kepala, bukan ekor. Oke, jadi kalian yang pimpin rumah tangga. Terus mereka bilang begini, alah Ben, belum masuk aja lo katanya. Tapi lewat mimbar ini saya katakan saya akan jadi kepala Bapak Ibu. Tapi tolong jangan di-sharing ini sama Grace. Oke, jadi ketika di pernikahan banyak suami-suami mengeluh. Ini bukan karena saya survei banyak orang, enggak. Karena yang mengeluh
teman-teman saya yang sudah menikah. Banyak mengeluh bahwa mereka ini kadang-kadang gitu, kenapa ya gitu, lebih bukan ke suami istri, tapi lebih ke keluarga besar gitu. Kenapa ya? Kalau misalnya kita sudah lebih terpandang atau udah datang ke sini, kok keluarga yang lain lihat kita beda, nggak kayak waktu di Indonesia. Di Indonesia kita kayak diremehin banget. Pas udah nyampe sini kok kita di look up banget sih, gitu. Jadi lihat begitu, kita nggak jadi begini. Ketika di Indonesia kita di look down gitu, kita diremehkan, kita jadi marah. Di sini kita udah nggak marah, tapi nggak boleh sombong juga. Kita jadi apa? Jadi berkat buat mereka. Nggak juga dalam arti berkat kita pinjemin uang sama mereka, enggak. Tapi jadi berkat sama mereka itu untuk ya nasehatin mereka, ya hidup tuh begini, hidup tuh begitu. Nggak lagi kita jadi orang-orang yang pemarah, emosian, sensitif. Pertumbuhan iman selalu membutuhkan usaha dan disiplin dari kita. Nah, pertama, kita tuh harus cari waktu yang tepat untuk berdoa dan membaca Alkitab secara teratur. Masukkan aktivitas ini ke dalam hari-hari kita. Saya senang banget, Ko Iwan dulu ada satu grup itu bacain buat kita gitu. Betul banget ya sampai dibacain. Kadang-kadang juga saya pas lagi kerja gitu taruh headset sebelah YouTube, tahu kan ya apa, untuk bacain Alkitab gitu. Senang juga ada gemuruh-gemuruhnya itu, suaranya beda-beda. Hai, dengarkan aku gitu, kayak keren banget gitu. Senang juga kita bisa jadi kerja sambil wah. Lalu yang kedua, kita juga perlu mengambil resiko dan berinvestasi dalam hubungan dengan orang-orang yang mendorong dan mendukung pertumbuhan iman kita. Kita perlu ambil resiko dan berinvestasi. Berinvestasi ini nggak cuma lagi ngomongin ini ya, apa untung rugi, enggak. Tapi investasi ini baliknya untuk kemuliaan Allah. Oke, jadi jangan mikir kalau investasi kita datang ke gereja ini, pulang datang nggak dapat apa, pas datang nggak ada kerjaan, pulang ada kerjaan, nggak gitu. Atau datang kerjaannya A, pulang kerjaannya better, nggak gitu. Tapi bagaimana kita datang, setting dari rumah kita itu pengen terima firman Tuhan. Pas sampai sini, itu yang udah diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan di mimbar ini, kita pulang, kita bawa, kita jadikan rema. Lalu itu rema itu nanti dalam kehidupan kita akan terus asah, kita perbaiki hidup kita, perkataan kita, cara kita bekerja dan bertingkah laku. Kisah Para Rasul 13 ayat 47 dikatakan seperti ini, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, komunitas ini itu mendorong kita untuk keluar, bukan mendorong kita untuk terus di dalam komunitas ini. Saya senang dorong kita untuk keluar, reach people, gitu ya, untuk jangkau orang-orang lain. Biar apa? Biar tahu Tuhan itu seperti apa. Biar tahu Tuhan Yesus yang kita sembah itu ada, nyata, dan pertolongannya itu besar banget dalam hidup kita. Tunjukin lewat apa? Perbuatan, perkataan. Dan akhirnya jangan ragu untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu kalau disuruh itu bukan arti ditantang ya, tapi disuruh untuk melayani Tuhan di mimbar maupun di balik layar, itu terima. Dan ingat bahwa Ia memanggil setiap orang untuk menjadi tangan dan kakinya di dunia ini. Ketika kita melayani sesama kita memperoleh kebahagiaan dan menumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ayat terakhir, cepat banget. Ya saya padat aja karena Bapak katanya kalau singkat-singkat lebih seru gitu. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan,
yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Saya ulang sekali lagi. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Ini penggambaran yang indah banget. Ketika Yesus digambarkan sebagai mempelai pria dan kita umatnya sebagai apa? Mempelai wanita. Lalu dikontekskan dengan ayat ini, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Ini gimana kita sebagai umat Tuhan berdandan? Saya nggak tahu, tapi kayaknya mostly kebanyakan suami-suami ngeluh ya kalau istrinya dandannya lama ya. Saya nggak tahu, saya belum mengalami. Tapi ini lihat deh, bagaimana perempuan-perempuan kudus itu berdandan. Pasti kasih yang apa? Kasih yang terbaik. Nggak pengen kelihatan jelek di kondangan. Pengen tuh kalau misalnya bersanding dengan suaminya bisa jadi bahan pujian buat orang lain. Pas datang ke pesta, gila cantik bener bini lu. Ya Bapak Fendi. Bapak Fendi nih kalau luar biasa nih. Hebat nih. Ya, visioner dia. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat dalam konteks ini bagaimana perempuan kudus itu yang sudah berdandan, bukan yang jelek, yang kumel, enggak, tapi yang udah berdandan ini menaruh pengharapannya kepada Allah. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang sudah dikasih foundation, dikasih apa lagi, blush on, dikasih apa nih? Saya nggak tahu nih, bedak, apa lagi sih? Lipstick. Iya, lipstick, eyelash, lip gloss, apa lagi nih? Eyeliner dan sebagainya yang udah cantik. Bahkan model-model itu apa? Secret apa sih? Victoria's Secret itu kalah lah. Tapi nggak cuma berhenti di cantik, apa dibilang yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Kita sebagai umat Tuhan harus mampu menaruh pengharapan kita kepada Allah. Dengan apa? Tunduk kepada suaminya. Jadi Bapak Ibu, jangan taruh pengharapan kita kepada pendapatan kita. Karena kalau pendapatan berkurang, pengharapannya berkurang katanya. Tapi taruh pengharapan kita kepada Kristus yang adalah sumber pendapatan kita. Oke, jangan taruh pengharapan pada apa? Pendapatan. Pendapatan bisa turun, bisa naik. Jangan taruh, karena itu fluktuatif, itu gak jelas itu. Mungkin pendapatan kita bisa besar, tapi gak sesuai dengan inflasi yang ada. Saya dulu beli Rock and Daily itu, chips itu dulu masih apa ya, kayak $2.80. Sekarang kaget saya, tiba-tiba kok udah $6 sekian. 3 tahun. Saya dulu beli di Kristal, soalnya sampai kasih tahu ya. Tahu kan Kristal yang di Islam itu nasi goreng segede gaban $8. Nah sekarang 15. Dulu $8 udah ada babinya, ayamnya, apa semua. Siapa dulu kasih tahu ya? Pokoknya murah di situ Ben, murah. Gitu. Sekarang, sama juga kayak yang lain. Jadi Bapak Ibu, mari kita berkomitmen untuk terus merawat iman kita, biar iman kita jadi iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Secara terus menerus, dan marilah kita sama-sama mengalami pertumbuhan yang nyata dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Silakan kepada Pastor Iwan. Thank you Pastor Benny yang sudah sharing firman Tuhan. Saya mau tambahin sedikit aja sebelum nanti kita masuk ke dalam perjamuan kudus, karena nanti kita dinernya kecepatan, saudara. Nggak lucu dinner jam 4. Oke, saudara, hari ini kita ngomong soal iman ya. Jadi iman itu adalah
substance-nya, dasar dari apa ya, dasar dari kekristenan kita. Tanpa iman kita nggak bisa dibilang orang percaya sebenarnya. Kalau kita bilang kita Kristen, kita kenal Tuhan, tapi kalau nggak Tuhan menemukan iman dalam hidup kita, ya berarti sebenarnya kita tuh bukan pengikut Kristus. Karena iman itu penting banget, substance. Karena Tuhan cari iman bagi apa, kalau Tuhan datang itu Tuhan minta apa? Iman gitu. Jadi iman itu penting banget buat kehidupan kita. Nah sekarang iman tuh ada ukuran, iman ada yang besar, iman ada yang kecil. Iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Iman yang besar seperti yang dipunya perwira perwira itu sama wanita Sirofenisia itu, Tuhan sendiri bilang bahwa wah ibu imanmu besar nih, besar imanmu. Wah perwira kamu punya iman yang besar sekali. Nah sekarang posisi kita di mana? Kalau kita semua sekarang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita sudah beriman. That's good. Itu satu hal yang luar biasa. Tetapi apakah iman kita itu sanggup untuk memindahkan gunung-gunung yang ada, memindahkan keraguan-keraguan kita, memindahkan akan obstacle-obstacle yang ada hari-hari ini? Memang jujur banget nih, inflasi itu luar biasa dan apa-apa sekarang mahal banget. Kerja dengan jam kerja yang sama itu tidak bisa menghasilkan hasil yang sama seperti waktu-waktu lalu, benar ya? Karena apa-apa naik semua. Saya pun sekarang mesti kerja lebih banyak, kerja lebih panjang, kerja lebih ya extra hour hanya untuk menutupi apa yang biasanya kami keluarkan gitu. Karena hari ini masih mau ya tetap bayarin les anak, masih tetap mau, kalau bisa nggak berkurang, nggak menurun tuh les-lesan nggak menurun. Kalau bisa mereka bisa tetap les, kita masih bisa tetap ya mau makan es krim bisa, mau apa bisa. Kalau bisa sih jangan sampai turun begitu lah ya, masih bisa tetap melayani, masih bisa tetap macam-macam. Dibutuhkan iman tuh untuk kita percaya bahwa Tuhan ini pasti adalah Tuhan yang mencukupi seluruh kebutuhan kita. Dibutuhkan iman untuk kita bisa mengerti bahwa Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa Kau akan menyembuhkan aku. Dibutuhkan iman. Cuman sebesar apa iman kita, percayanya kita kepada Tuhan, dan tidak teriming-imingi oleh yang lain, oleh tawaran-tawaran yang lain, sehingga iman kita nanti akhirnya tergerus. Saudara, kalau ada kesempatan untuk baca Alkitab, baca Alkitab. Saya bilang ada kesempatan ya, sebenarnya kita semua punya kesempatan sebenarnya. Kalau ada kesempatan untuk kita dengerin khotbah. Karena biasanya ini tuh bagian belakang. Kalau aku masih punya waktu sisa, waktu lebih, biasanya itu baru kita kerjain gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa perjuangkan itu dalam hidup kita, iman kita pasti akan kuat. Dan iman itu nanti yang nanti akan solve banyak problems dalam kehidupan kita. Problem dalam rumah tangga bisa nggak di-solve dengan firman Tuhan? Bisa. Mau pakai apa lagi? Solve dua kepala dengan latar belakang yang beda itu mau nge-solve-nya pakai apa lagi? Gitu. Kalau bukan pakai firman Tuhan. Nanti firman Tuhan yang akan menundukkan kita. Benar ya? Bukan pasangan kita nanti akan menundukkan kita. Firman Tuhan nanti akan menundukkan kita gitu. Mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus mengalah, mana yang harus dikerjakan duluan. Itu kan keputusan-keputusan yang dua-duanya bisa merasa benar gitu. Cuma nanti iman yang tadinya dari firman itu, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yang tadinya firman Tuhan yang nggak sadar sih, kita mengerjakan itu rutin, mengerjakan itu tiap hari. Kita tanpa sadar bahwa iman kita makin hari makin tebal, iman kita makin pas, sehingga kacamata kita tuh bisa melihat hal yang pas. Karena kalau tidak, nanti kacamata kita, penglihatan kita nggak bisa melihat hal yang pas. Kita pikir ada berkat di depan, ternyata di balik berkat itu ternyata satu hal yang menjerumuskan. Tapi kalau kacamata kita pas, iman kita pas kepada Tuhan,
dan kita aktifkan seluruh iman kita itu akan luar biasa. Teman-teman, saya tahu kita semua di sini berjuang. Saya tahu kita semua di sini perlu perlu survive di sini, perlu tough di sini, tapi izinkan Tuhan juga mengerjakan bagiannya karena Tuhan itu peduli banget sama seluruh kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan takut kalau Tuhan memang sudah menghendaki engkau berada di sini, melayani di sini, bertumbuh di sini, menjadi berkat di sini, pasti ada jalannya, pasti ada pintu yang terbuka bagi kita semua. Amin, saudara. Makin susah sih. Katanya IELTS makin hari makin dibuat tinggi. Tapi berjuang bersama Tuhan. Kalau kita mesti melayani bersama Tuhan. Ya, kalau kita mesti bekerja dengan penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Ya, dulu kita kerja 5 hari ya. Ini dulu kita kerja 5 hari loh, Pak. Sekarang Bapak masih 5 hari kadang-kadang nganterin tamu lagi ya. Kita udah kerja tadinya 5 hari, naik jadi 6 hari. 6 hari pun gak cukup 6 hari, 6 hari diperpanjang. Hari Jumat kemarin saya keluar jam 3 pagi, pulang sampai rumah jam 5. Jam 5 itu setelah itu beres-beres rumah sedikit lah, dan kawan-kawannya mandi, makan dan lain sebagainya. Udah gitu selesai beres-beres setengah 7. Saya pikir saya mesti punya setengah jam buat konser jam 7. Saya bablas sampai jam 9 tidur. Itu yang namanya deep sleep. Blok, bangun jam 9 mateng. Aduh, Masya Allah, aduh, bisa begitu. Kerja gitu, bablas, saudara. Tapi rohani juga begitu kayaknya. Kalau kita nggak alert sama hal-hal yang rohani kita bisa bablas beneran tuh. Gitu. Don't trust your tiredness. Kita merasa kadang-kadang rohani kita kuat. Oh, rohani iman lemah sedikit nggak apa-apa lah. Oh, nggak baca Alkitab dua hari nggak apa-apa lah. Nggak doa 2 hari 3 hari nggak apa-apa lah. Ternyata rohani kita lama-lama bablas, habis. Nanti akhirnya jadi nggak punya iman lagi. Nanti ketika ada tawaran yang lebih baik. Karena iblis kan juga nawarin something ya. Nawarin kekayaan, nawarin harta benda, nawarin hidup yang lebih enak, nawarin macam-macam lah gitu. Nawarin seluruh apa yang ada di dunia ini gitu. Tapi akhirnya iman kita yang justru benar-benar substance banget, yang paling penting, aset yang paling penting adalah iman kita, justru itu yang kita tukar dengan hal-hal yang datang dari duniawi. Jadi saudara, ayo kita apapun yang terjadi ya, mesti tetap baca Alkitab, mesti tetap doa, mesti tetap baca firman Tuhan. Pokoknya itu harus tetap. Saya bilang sama Chloe itu, aduh ya ampun, ini anak udah sama, nggak tidurnya kayak bapaknya. Bikin PR, begadang bikin PR, tidur hanya untuk bangun lagi bikin PR gitu. Tidur siang-siang 3 jam, bangun bikin PR, begadang lagi sampai jam 4. Saya bilang, Chloe, kamu gimana nih kalau kayak begini? Masih SMP, masih SMA ya, masih SMA udah kayak begitu. I believe firman Tuhanmu pasti terbengkalai. Kami punya jam present worship night di rumah setiap Senin jam 7 sampai 8 kurang gitu. Setelah selesai anak-anak dinner dan kawan-kawannya gitu, present worship bareng-bareng ya gitu.
2 minggu terakhir nggak bisa ngumpul satu keluarga. Tergerus, bapaknya capek, emaknya capek skripsi, anaknya capek belajar, anaknya yang satunya lagi capek kelayapan, capek main game. Susah banget ngumpul berempat gitu untuk present worship gitu. Aduh Tuhan, jangan sampai iman ini tergerus dengan kecapean kita, karena memang kita perlu banyak bekerja. Saya mengakui memang kita perlu banyak hal yang kita urus, benar ya, pace-nya kita, pacu bekerjanya kita itu semakin kencang nih sekarang nih. Tadinya itu deng Monday Saturday, sekarang Monday Saturday panjang. Udah panjang dicepetin Monday Saturday panjang, cepet pace-nya kita sekarang, makin lama makin cepet. Tapi nggak apa-apa, jangan sampai iman itu hilang dari hidup kita. Saya make sure pokoknya tiap hari harus ada hikmat Tuhan yang saya dapat. Harus ada hikmat Tuhan yang saya dapat. Tuhan, kalau saya nggak bisa jadi kaya di dunia ini Tuhan, ada satu cerita di dalam Alkitab yang orang kaya itu bisa ngiri sama Lazarus yang borok, yang penyakitan, mau makan aja nggak bisa. Orang kaya ini yang tiap hari menikmati kekayaannya, dia bisa ngiri. Kita kan biasa kalau orang miskin ngirinya sama orang kaya, bener ya. Tapi ini ada cerita orang kaya itu yang punya segala sesuatunya, yang punya segala kemewahannya, mereka bisa ngiri dengan apa yang Lazarus punya. Kenapa Lazarus bisa begitu? Karena waktu dia miskin dia nggak curi. Waktu dia miskin dia tetap hidup jujur. Waktu miskin dia tetap hidup benar. Waktu miskin dia tetap cari Tuhan. Waktu miskin dia tetap baca firman Tuhan. Waktu miskin dia tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Waktu pas miskin dia nggak punya makanan, dia tetap berharap pada Tuhan. Waktu pas miskin dia tetap menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Waktu miskin dia tetap cari Tuhan. Waktu miskin dia tetap takut akan Tuhan. Waktu miskin dia nggak punya apa-apa, dia bahkan makanan yang jadi kebutuhan pokok aja dia nggak punya, tapi dia tetap hidup di dalam itu. Dan akhirnya orang kaya itu bisa ngiri loh. Suruh Lazarus dong tolong mencelupkan jarinya kepada satu air, dan biar aku bisa merasakan satu air itu. Bayangin, it's not worth it menjual iman kita, menjual aset yang paling berharga hanya karena a better living di Australia ini. Gak worth it. Jual jam saat teduh kita hanya untuk dapatkan pekerjaan yang lebih panjang. 1 jam dibayar kita berapa sih? $30, $40, $20, hanya dapat $20, $30, $40, 1 jam setiap hari. Kalau dikalkulasikan dikali 6 dapat berapa? 40 kali 6 240, hanya dapat $240, dan kita jual itu semua, dan akhirnya kita menjadi lebih kaya, tapi iman kita semakin tergerus, dan akhirnya nanti kita yang akan bilang sama Lazarus, enak banget kamu ada di sana, kamu bisa hidup sama Tuhan, sedangkan aku mau menikmati satu tetes air aja nggak bisa. Jangan dijual. Amin saudara. Ayo tetap punyai jam persekutuan kita dengan Tuhan. Tetap punya iman yang tebal. Tetap punya iman yang kencang. Nanti iman itu yang akan beresin segala hal di dalam hidup kita. Saya bilang sama teman-teman pemuritan, kekayaan orang berdosa ini lagi disimpan di tangan orang berdosa. Orang berdosa lagi ngumpulin kekayaan. Di kitab Amsal dibilang bahwa kekayaan orang fasik itu disimpan di tangan orang berdosa. Jadi sekarang ada orang-orang yang memang lagi ngumpulin duit, ngejar cari duit, berdosa, ngejar cari duit, berdosa, mencari duit dengan hal-hal yang tidak baik, dengan tidak benar, dia kumpulin. Nanti akhirnya kekayaan itu akan dipindah ke tangan orang benar. Maybe nanti kita yang akan mengelola kekayaan itu, maybe. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa, benar gak sih? Hidup ini nggak dituntut Tuhan jadi kaya kok, nggak dituntut Tuhan jadi kaya. Tuhan menuntut kita untuk jadi benar, untuk hidup benar. Untuk hidup benar itu perlu iman.
iman itu dapat dari firman Tuhan. Jadi balik lagi selalu tentang firman Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan firman Tuhan. Kita ini masing-masing berjuang, dan boleh dibilang gini, satu persatu teman kita rontok. Bener gak? Kemarin ada satu pembicaraan yang agak tragis menurut saya. Mereka ini punya cerita banyak. Lagi di Messina mereka bilang, "Oh, ada teman kami kok. Dulu penglihatan kok. Nubuatan kok. Sekarang gajah kok." Teman kita rontok satu persatu. Teman kita ada yang pemain musik, kita bertumbuh bersama-sama main musik. Satu persatu rontok. Teman kita pelayanan bareng, satu persatu rontok. Ya, sekarang ke gereja enggak. Terus ngapain? Jualan mobil. Kayak bapak jualan mobil. Satu persatu teman kita rontok. Dan kalau hari ini kita masih ada di sini untuk melayani Tuhan dan mau serius mendengarkan firman Tuhan, bukankah itu satu anugerah yang kita mesti jaga benar-benar? Yaitu seperti kita punya mutiara satu. Tuhan, ini aku gak mau lepas Tuhan. Aku mau jaga ini baik-baik karena ini bekal aku untuk aku ketemu sama Tuhan nanti. Amin saudara. Yuk mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saudara, iman yang aktif itu artinya kalau gak disuruh kita tetap mengerjakan, ya. Iman yang pasif itu adalah kalau disuruh dibentak-bentak, kalau udah dihukum-hukum gitu, kalau udah diancam-ancam baru kita mengerjakan. Teman-teman, seberapa besar kerinduanmu terhadap firman Tuhan? Daud mengatakan bahwa aku mencintai Tauratmu Tuhan. Daud bilang, Tuhan, lebih baik 1 hari aku berada di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Yes, 1000 hari di tempat lain aku bisa ngurusin banyak hal, dan mungkin itu bisa memperkaya aku Tuhan Yesus. Karena aku Daud, aku orang yang diurapi Tuhan. I'm a man after His own heart. Aku orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Kalau aku keluar, yes, aku bisa selesaikan banyak hal. Aku bisa jadi lebih kaya. Aku bisa perang, aku bisa menang. Tapi tetap still Daud bilang, Lord, lebih baik 1 hari aku berada di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Yang artinya apa? Daud mau bilang, Tuhan, hari yang aku punya bersama-Mu tuh precious banget. Tuhan, saat teduh yang aku punya bersama-Mu tuh precious banget. Tuhan, firman Tuhan yang aku baca setiap pagi itu precious banget. Tuhan, jam doa aku tuh precious banget. Yes, aku bisa kerja di luar menghasilkan lebih banyak dolar lagi. Yes, I know. Kita orang pandai, kita orang pintar, kita orang punya kekuatan, kita punya singa muda tuh kali itu. Tapi Daud tetap bilang, Tuhan, 1000 hari yang aku bisa buat di luar sana, 1 hari ini gak akan aku lupakan. Lebih baik aku punya 1 hari ini daripada 1000 hari aku berkarya di tempat lain. Buat apa kita jago 1000 hari di luar, 3 tahun berturut-turut kerja non-stop, pagi, siang, sore, 3 tahun kerja non-stop. 3 tahun kita kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan. 3 tahun kita kehilangan untuk ada di hadirat Tuhan, bersekutu dengan teman-teman seiman, mengembangkan iman kita yang adalah aset yang sangat berharga. Teman-teman, saya acungi jempol, teman-teman masih mau datang untuk berbakti setiap minggu, rajin, excited. Yang kita punya mental kayak begitu tuh. Hai saudara, hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu.
mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah. Hadiratmu, nikmati hadirat Tuhan. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu, hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Saya minta Pastor Benny bisa lanjutkan ini. Mari Bapak Ibu, kita bersiap untuk sakramen perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur kita. Pada hari sebelum Yesus disalibkan, mereka sedang makan. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan semua dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Pujian bagimu.
tempat ini. Bapa, jadikan kami semua umat-umat-Mu yang percaya dan selalu teguh di dalam-Mu Bapa. Iman kami biarlah jadi iman yang aktif, iman yang terus dan menerus bangkit dan teguh di dalam Tuhan, mencari-Mu dari hari ke hari Bapa. Biarlah kami semua jadi orang-orang yang menyebarkan kasih Tuhan, yang menyebarkan berkat Tuhan. Jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan. Apapun yang ada dalam hidup kami, biarlah itu Tuhan manfaatkan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu di bumi ini jadi besar karena Tuhan pakai kami secara maksimal dan efektif Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami semua. Biarlah ibadah ini yang akan berlangsung biar Tuhan yang pimpin. Terima kasih Bapa. Ini kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari saudara, sebelum mempersiapkan yang terbaik, mau kita mau persembahan, saya ajak teman-teman untuk bersahati bersama-sama. Kita mau berdoa syafaat, kemudian kita akan persembahan, dan kemudian kita akan selesai dengan kebaktian kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita akan satu hati untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di hari ini, Engkau ada di tempat ini untuk melawat setiap kami ya Bapa. Kami hari-hari ini bersatu hati Tuhan, membawa setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di host, ada di Cirin, Menua, dimanapun Tuhan. Kami bernaung ya Bapa. Kami berdoa bersatu hati Tuhan untuk meminta Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami khusus berdoa buat teman-teman kami yang letih lesu hari-hari ini ya Bapa. Mungkin yang penghilangan pengharapan Tuhan, kami berdoa ya Bapa, Kau pulihkan Tuhan, Kau berikan kesegaran baru ya Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, jika kami mendekatkan diri, kami mempunyai iman yang aktif Tuhan. Kami mencari Engkau Tuhan, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami akan terbang seperti Raja Wali ya Bapa. Di tengah Tuhan kesusahan zaman Tuhan, di tengah Tuhan segala problema dunia ini yang ada Tuhan, kami percaya kami akan menjadi pribadi-pribadi anak-anak-Mu yang kuat Tuhan, untuk tetap stay Tuhan di dalam hidup kami bersama dengan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan ada pemulihan terjadi buat anak-anak-Mu yang letih lesu Tuhan, yang beban berat Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan baru Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau Allah yang membukakan pintu-pintu yang tertutup. Engkau Allah yang membukakan Tuhan mata air yang baru Tuhan. Engkau dimanapun kami berada, mungkin padang gurun buat hidup kami, tapi kami percaya bersama Engkau mata air itu akan dibukakan buat hidup kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang merindukan pekerjaan Tuhan, Engkau bukakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah dipikirkan Tuhan oleh kami. Engkau berikan buat mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus. Yang kehilangan pengharapan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, ada Engkau buat hidup mereka, ada Roh Kudus buat hidup mereka Tuhan. Biar mereka di dalam kesendirian dan di dalam keputusasaan yang Kau temui Tuhan, terjadi encounter dengan Engkau ya Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang sakit hari-hari ini Tuhan, apapun itu sakit penyakitnya, Engkau tetap sama Allah yang menyembuhkan dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Engkau tetap Allah yang membuat mujizat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kesegaran baru terjadi atas hidup mereka. Sakit penyakit kami berdoa di dalam nama Yesus, disembuhkan, speedy recovery terjadi Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa, buat teman-teman kami yang hari-hari ini Tuhan tidak hadir. Mungkin Tuhan mereka yang banyak urusan, kami berdoa biar pertemuan pribadi juga boleh terjadi dimanapun mereka berada ya Bapa. Ada cinta akan Engkau Tuhan, ada iman yang dibangkitkan, ada kerinduan untuk mencari Engkau lebih lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang rajin di Komsel Tuhan, mereka yang setia pada kebaktian Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memulihkan mereka ya Bapa. Terima kasih, biar semakin hari mereka semakin giat mencari Engkau Tuhan, biar semakin hari iman mereka semakin dibangkitkan Bapa. Terima kasih, kami berdoa untuk tempat ini, gereja kami bertumbuh Tuhan. Kami berdoa untuk gembala-gembala yang ada, koordinator-koordinator yang ada Tuhan. Bahkan sekalipun mereka yang melayani di belakang layar ya Bapa, kami berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan semakin hari kami semakin strong di dalam Engkau, semakin berada di dalam satu unity Tuhan, untuk membawa banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, berikan hamba-hambamu ini Tuhan kesegaran baru setiap harinya Tuhan, dimana jika mereka harus bekerja, mereka tetap menjadi segar di dalam Engkau, tetap terhubung dengan sumber air itu ya Bapa. Kami berdoa hikmat yang baru Engkau tambahkan, urapan yang baru Engkau tambahkan, karunia yang baru Engkau tambahkan, sehingga mereka menjadi penerobos-penerobos Tuhan, untuk membawa jiwa banyak datang kepada Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Allah, Engkau berkati Tuhan. Kami percaya apa yang mereka tabur Tuhan, mereka akan tuai. Kami berdoa dalam nama Yesus,
Mereka yang memberikan waktu, mereka yang memberikan doa Tuhan. Apapun yang mereka berikan untuk rumah Tuhan, Kau kembalikan berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Kami percaya Kau menggantikan setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan untuk rumah Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk event-event yang akan kami kerjakan di akhir bulan ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk KKR juga untuk hari Sabtu Tuhan. Kami berdoa ya Bapa biar terjadi ledakan jiwa-jiwa dibawa kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kau berkati juga pembicara yang ada, Pak Victor dalam perjalanannya Tuhan. Kau sertai sampai Tuhan ke tempat ini dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Biarlah Tuhan Kau pakai Tuhan, hikmat Allah boleh turun atas hidupnya lebih kuat lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Baktian Wolonggong. Kami akan bersama-sama Tuhan, kami berdoa biar Engkau siapkan setiap kami Tuhan, pelayan-pelayan Allah, jemaat-jemaat Allah yang akan berangkat Tuhan. Kami berdoa ya Bapak biar tercurah Tuhan keinginan, kerinduan untuk mencari Engkau itu lebih kuat lagi, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan melayani, boleh bersama-sama ada di Wolonggong Tuhan untuk mengalami revival, untuk mengalami pemulihan. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus, banyak jiwa-jiwa yang di Wolonggong dituai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh datang mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa memberkati Australia. Kami berdoa dalam nama Yesus bahwa pemulihan boleh terjadi Tuhan, dalam segi perekonomian, dalam segi keamanan, apapun itu Tuhan. Hari-hari ini kami berdoa membawa Australia di tempat kami tinggal, di tempat kami bekerja. Biarlah Tuhan Australia semakin hari semakin dipulihkan Tuhan. Biar nama Yesus juga boleh ditinggikan atas Australia ya Bapak. Terima kasih Yesus. Kami hari ini juga bersatu hati Tuhan, kami memberikan persembahan. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Mampukan kami yang belum bisa memberi Tuhan, Kau mampukan Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap apapun yang ditaburkan Tuhan, biar dipakai dengan baik untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. In the name of Jesus. Bagi semua yang ready untuk memberikan yang terbaik, katakan amin. Selesai dengan ibadah kita, katakan kita Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebaktian sepanjang hari ini, dari pagi Tuhan hingga sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh sama-sama menyembah-Mu Tuhan, dan kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biar iman kami terus bertambah, terus bertumbuh, dan terus menebal Tuhan Yesus, dan biar kami boleh pelihara iman itu Tuhan Yesus, tetap mengerjakan keselamatan yang sudah kami terima itu Tuhan, supaya kami boleh satu hari nanti Tuhan boleh bertemu muka dengan Kau Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, semua perjuangan kami yang ada di dunia ini Tuhan Yesus tidak akan bisa menggantikan sukacitanya kami nanti Tuhan Yesus, ketika kami bertemu dengan Kau Tuhan muka dengan muka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, mari Tuhan Kau memberkati Tuhan seluruh umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan, dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kami semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semua yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy fellowship satu dengan yang lain, biar kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. God bless.